Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa lagi dengan Kak Keke dalam ibadah online Abici Ujung. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak mau menceritakan sesuatu. Kemarin kakak sempat sakit, tetapi puji Tuhan hari ini kakak bisa bersama-sama dengan adik-adik untuk memuji Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang sayang sama kakak, Tuhan menyembuhkan kakak lewat obat-obatan. Nah, kakak bersyukur karena apa? Karena kakak yakin dan kakak percaya Tuhan senantiasa menyertai kakak, Tuhan senantiasa melindungi kakak. Ketika kakak sakit, Tuhan menyembuhkan kakak. Ketika kakak dalam keadaan yang lemah, Tuhan berikan kakak kekuatan. Karena kakak yakin dan percaya, Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai anak-anak yang ia kasihi, termasuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kakak dan kehidupan adik-adik semua, di mana Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah melindungi kita dan menyertai kita semua. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai, kakak mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah hadir untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang ada Tuhan. Tuhan Yesus jamah kami supaya semakin hari kami tumbuh jadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang mengucap syukur. Haleluya. Amin.
adik-adik, tadi kita sudah menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau bersorak bagi Tuhan. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan. Kita mau bersukaria, kita mau bersorak bagi Tuhan. Ada satu sorakku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita, adik-adik. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita naikkan satu lagu, kakak ajak semua adik-adik untuk kembali lipat tangannya, untuk tutup matanya. Kakak mau berdoa untuk kita semua sekali lagi. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh guru kami, supaya dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami, supaya kami tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, membawa dampak yang baik bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
mau kasih tugas sama kamu. Ya, tugasnya apa ya? Kamu belajar yang rajin. Nanti kamu kalau naik kelas, ayah akan belikan kamu sepeda baru. Wih, asik sekali. Hore, aku mau dapat sepeda dari ayah. Tapi dengan syarat kalau kamu naik kelas. Ya, baik ayah, aku akan melakukan hal itu. Semoga aku naik kelas, aku akan sungguh-sungguh. Ya, syaratnya kamu harus naik kelas. Kalau kamu tidak naik kelas, kamu tidak jadi dibelikan sepeda. Baik ayah, baik. Terima kasih ayah, terima kasih ayah. Nah, nanti kalau kamu benar-benar naik kelas, pasti ayah akan tepati janji ayah ke kamu. Hore, aku akan belajar supaya aku naik kelas. Hore, hore. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar ya kisah seorang bapak dengan anaknya yang sedang berjanji kepada anaknya akan membelikan hadiah kalau dia naik kelas ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke firman Tuhan. Di firman Tuhan di Alkitab ya, pada suatu hari itu suatu bangsa yang sangat besar yang sedang tertindas. Adik-adik, dia harus kerja dan bekerja. Kalau dia berhenti, dia dicambuk ya. Jadi sepanjang hari dia harus bekerja. Jadi itu dia ditindas. Ya, adik-adik tahu siapa nama bangsa itu? Bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa yang sangat dikasihi Allah. Ya, adalah bangsa siapa adik-adik? Bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Tapi pada saat itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Firaun. Raja Firaun adalah raja yang sangat jahat ya. Raja Firaun itu keras, terus kejam ya. Jika ada yang membandel, jika ada yang ingin memberontak, akan dibunuh, bisa juga dimasukkan ke penjara. Nah, tapi pada saat itu Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel. Terus Allah mendengar, lalu Allah mengutus seseorang ya, yaitu Musa. Nah, Musa diutus untuk pergi ke tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasihi. Tetapi Musa tidak pergi sendiri, dia tidak berani pergi sendiri. Dia mengajak teman, yaitu Harun. Harun diajak sama Musa untuk pergi ke tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Musa dan Harun pergi ke tanah Mesir. Tujuannya untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, karena Musa tadinya awalnya dia tidak mau, karena dia bilang dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa pandai bicara, dia tidak bisa pintar berkata-kata, dia tidak bisa mengambil hati Firaun, karena Raja Firaun ini sangat jahat ya, keras. Jadi saya takut. Tetapi Musa pergi bersama dengan Harun, dengan disertai dengan pimpinan Tuhan. Akhirnya dia sampai ke tanah Mesir. Tetapi sampai di tanah Mesir, Raja Firaun dengan kata-kata yang sudah diatur sama Musa, dia tidak berhasil. Tetap Raja Firaun ini tetap berkeras hati, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, akhirnya Tuhan mengizinkan menghukum bangsa Mesir kecuali bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Allah. Jadi bangsa Mesir yang dihukum ya, walaupun pada saat itu Allah menghukum dengan bencana-bencana. Adik-adik masih ingat 10 tulah yang Tuhan kirim kepada bangsa Mesir. Tapi
bangsa Israel tidak terkena, ya, karena bencana itu dikirim khusus untuk bangsa Mesir, supaya Raja Firaun kapok lah istilahnya, ya, dia bisa luluh hatinya dengan bencana-bencana yang Tuhan kirim. Tapi adik-adik, dari tulah yang pertama, tulah kedua, tulah hukuman, bencana yang ketiga, sampai bencana yang ke-10, akhirnya Raja Firaun tetap mengalah, ya, karena dia sudah tidak bisa berkutik apa-apa. Akhirnya Raja Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, akhirnya Musa dan Harun ini berhasil membawa bangsa yang sangat besar, bangsa Israel ini, keluar dari tanah Mesir. Dia keluar, terus akhirnya dia bawa semua, bukan saja orang-orangnya, tetapi dengan ternaknya, dengan harta kekayaan bangsa Israel selama dia hidup di tanah Mesir. Dia keluar dari tanah Mesir. Wah, bangsa Israel senang tidak adik-adik? Aduh, bangsa Israel sangat senang. Dia bisa keluar dari tanah Mesir, dia bisa bebas, bisa tidak dikendalikan lagi, dia tidak dipaksa lagi untuk kerja rodi, untuk kerja paksa, untuk sepanjang hari dia bekerja terus. Nah, tapi akhirnya dia keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, tujuannya Allah memberikan janji kepada bangsa Israel melalui Musa dan Harun, yaitu keluar dari tanah Mesir. Bukan adik-adik, bukan itu saja, tapi Allah berjanji dia akan bebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke suatu tempat, yaitu apa adik-adik? Ya, betul, tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, tanah yang baik untuk bangsa Israel. Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi Allah berjanji akan membebaskan, sudah dibebaskan. Nah, singkat cerita, dalam perjalanannya yang cukup panjang belum sampai ke tanah Kanaan. Nah, seperti cerita tadi, ya, seorang bapak dengan anaknya, dia berjanji akan memberikan sepeda kalau dia naik kelas. Nah, bagaimana kalau anaknya itu supaya bisa naik kelas? Dia harus rajin belajar, dia harus taat, ya, dia harus giat. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi kadang-kadang kitalah yang suka ingkar, maunya supaya janjinya itu doang diingat. Tapi syaratnya apa? Setia dan taat. Tuhan mau supaya bangsa Israel ini taat, supaya bangsa Israel ini setia, dengaran dengan perintah Tuhan, perintah Allah, ya, supaya bangsa Israel ini kalau taat dan setia, dia akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya. Nah, jadi begitu juga dengan tadi itu, bapaknya bilang kepada anaknya, dia bilang kalau dia naik kelas. Jadi dengan syarat kalau dia mau naik kelas harus setia, harus rajin belajar, harus semangat, giat. Wah, saya harus belajar. Tanpa dia belajar, apakah bisa dia naik kelas? Tidak, adik-adik. Begitu juga dengan janji Tuhan. Jika kita mau menerima janji Tuhan, kita harus tetap setia dan taat akan peraturan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan, walaupun kita nakal, walaupun bangsa Israel melanggar, Tuhan tetap akan janjinya, yaitu memberikan tanah Kanaan untuk bangsa Israel, menempatinya untuk pindah ke tanah dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Kalau tadi mungkin bapaknya cuman iming-imingin aja supaya dia rajin belajar gitu. Tapi kalau kagak dijanjiin begitu, dia tidak mau belajar gitu. Ya, itu janji seorang
manusia, janji seorang bapak kepada anaknya. Bisa aja dia meleset karena supaya anaknya rajin belajar. Tetapi beda, lain dengan janji Allah. Allah tetap memberikan janjinya. Janjinya itu iya dan amin. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan iya dan amin ya. Begitulah firman Tuhan adik-adik. Jadi kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita harus tetap setia dan taat kepada peraturan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita taat dan setia, sehingga Tuhan akan menepati janjinya ya. Jadi kalau kita tidak bisa menerima janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan, kita Tuhan katanya janjinya mau memberikan berkat buat saya, tapi kalau kitanya nakal, kalau kitanya melanggar, apakah Tuhan yang salah? Apakah Tuhan yang tidak mengingkari janjinya? Tidak adik-adik, itu karena kesalahan kita, karena Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memberikan janjinya kepada setiap anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Intinya yaitu janji Tuhan iya dan amin, dan tidak pernah terlambat. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan ayat hafalan tadi, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Belajar untuk ayat hafalan ya adik-adik. Jangan lupa ayat hafalan ini dihafal supaya bisa menjadikan hidup kita damai, supaya kita bisa menerima janji Tuhan ya. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah yang luar biasa, mengajarkan kepada kami, mengingatkan bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa janji Tuhan iya dan amin. Tuhan, terima kasih untuk janji-janji-Mu ya Tuhan. Biarlah janji Tuhan itu dapat tergenapi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak yang taat. Biarlah kami boleh menjadi anak yang setia, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kami, karena janji-Mu itu tidak terlambat bagi kami. Engkau tidak lalai menepati janji-Mu, Engkau selalu mengingat akan janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kakak harap adik-adik mengerti dan pasti dong mau melakukannya. Nah sekarang kita mau belajar ayat hafalan bersama-sama nih adik-adik. Yuk mari ikuti kakak ya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi adik-adik ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, itu aja adik-adik ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa untuk dihafalkan ya. Dan kalau adik-adik sudah hafalkan, dikirim melalui grup WA. Kakak tunggu paling lambat hari Kamis minggu ini. Sampai jumpa di ayat hafalan kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka berakhirlah sudah ibadah online kita pada pagi hari ini. Tetapi jangan khawatir, karena minggu depan kita akan kembali bertemu lagi dalam ibadah online ABC Ujung.
Sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami sudah selesai ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya setiap langkah-langkah kami, setiap aktivitas kami, Engkau senantiasa beserta kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik semua, sampai bertemu di minggu depan ibadah online Abi Ciujung. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan ayat hafalan yang sudah dihafalkan oleh teman kita. Shalom, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Terima kasih. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Terima kasih. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian
hingga hingga kami kami beroleh hati beroleh hati hati yang bijaksana. yang bijaksana. Amin. 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin.